Saya Sigit Nugroho dari Program Studi Statistika FMIPA Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sekilas mengenai pengantar teori peluang. Sebagaimana diketahui bahwa peluang itu merupakan nilai di antara 0 dan 1. Inklusif artinya 0 juga bisa, 1 juga bisa. Nilai tersebut menyatakan besarnya suatu peristiwa dapat terjadi. Besarnya kesempatan suatu peristiwa dapat terjadi. Jadi kalau menyatakan peluang biasanya 0, atau pakai persentase ya. Oke. Yang jelas nilainya di antara 0 dan 1. Nah, untuk peristiwa yang mustahil nilai peluangnya itu 0. Maka peristiwa tersebut sering disebut dengan peristiwa yang mustahil, atau di sini kita sebut dengan peristiwa-peristiwa dari kemustahilan. Untuk sebuah kepastian atau peristiwa yang pasti terjadi, maka nilai peluangnya adalah 1. Sebagai informasi bahwa oleh karenanya saya sebut di situ bahwa nilai 0 dan 1 itu inklusif. Antara nilai 0, nilainya di antara 0 dan 1. Nah, ada sebut saja secara ilmiah itu ada 2 cara untuk menentukan atau menyatakan peluang. Yang pertama kita sebut a priori. Prior depan. Jadi di sini tanpa menggunakan data atau tanpa percobaan, cukup dengan mengasumsikan bahwa misalnya peristiwa dasar tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi, atau sering disebut dengan equally likely outcomes, dari peristiwa-peristiwa outcome atau keluaran-keluaran yang kesempatan terjadinya itu sama. Misalnya dalam penggunaan asumsi-asumsi seimbang ataupun acak. Kita ambil contoh misalnya peluang munculnya mata dadu ganjil, atau mata dadu genap, atau mata dadu 5, dan sebagainya. Dari sekali lempar undi atau tossing, dadu yang seimbang. Nah, di sini dadu yang kita masukkan adalah dadu yang standar, bermuka 6, titiknya mulai dari 1 sampai 6. Seimbang artinya kesempatan untuk muncul, kalau kita tossing, kita lempar undi dadu tersebut, kesempatan untuk muncul di atas, baik mata 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6, itu sama. Teladan lagi misalnya dalam pelemparan koin yang seimbang, artinya kalau koin itu kita anggap sebagai satu sisi gambar, satu sisi angka, maka peluang terjadinya atau munculnya gambar atau angka di atas setelah kita lempar itu sama. Atau misalnya dalam pengambilan sebuah kartu bridge standar. Kartu bridge standar itu terdiri dari 4 warna, yang masing-masing warna itu ada 13 kartu yang notasinya dari As, King, Queen, Jack 10 hingga 2. Nah, kalau dari sebuah kartu yang standar setelah kita shuffle, kita kocok, itu diambil kartu tertentu, sebuah kartu atau beberapa buah kartu, maka kalau kartu tersebut pengambilannya secara acak, maka setiap kartu itu mestinya atau bisa ditentukan setiap kartu itu memiliki kesempatan yang sama untuk terambil. Nah, jadi dari sana kita punya, tidak perlu menggunakan percobaan. Cukup sebetulnya membayangkan bahwa
kalau kartunya itu diambil secara acak atau dadu atau koinnya dilempar, yang dilempar itu adalah seimbang, maka kita bisa secara a priori bisa menentukan besarnya peluang tersebut. Jadi kalau misalnya A adalah sebuah peristiwa, maka peluang terjadinya A adalah banyaknya cara A dapat terjadi dibagi banyak semua cara. Jadi itu a priori. Jadi kalau semua cara itu kita sebut saja misalnya N, maka peluang munculnya A adalah banyaknya cara A terjadi dibagi N. Jadi misalnya kalau kita melempar sebuah dadu yang seimbang, maka dadu di sini yang kita masukkan adalah dadu bermuka 6. Maka peluang munculnya mata 3 adalah 1/6. Peluang munculnya mata ganjil adalah 3/6. Peluang munculnya mata genap adalah 3/6. Karena apa? A adalah banyaknya kemungkinan A dapat muncul. Dibagi semua kemungkinan dadu itu, muka dadu itu dapat terjadi. Jadi terdapat muncul. Karena semua cara dapat terjadi itu ada 6. Kalau misalnya kita bicara kartu bridge, maka peluang terambilnya sebuah kartu as itu ada 4, maka peluang munculnya sebuah kartu as terambil dari sebuah kartu yang standar diambil secara acak adalah 4/52. Banyaknya cara A terjadi dibagi banyaknya semua cara. Baik, kadang untuk mendapatkan material yang seimbang baik dadu maupun koin itu susah didapat. Demikian juga untuk pengacakan bisa saja terjadi bias. Oleh karenanya ada cara yang kedua yang tentunya di sini menggunakan data dari sebuah tindakan atau tindakan yang berulang yang kita sebut dengan percobaan. Oleh karenanya kita sebut dengan posteriori, a posteriori. Jadi apabila outcome-nya unequally likely, dadunya tidak seimbang, koinnya kita yakin tidak seimbang dan sebagainya, kita perlu melakukan percobaan. Andaikan banyaknya percobaan, misalnya kita ingin mengetahui berapa peluang munculnya gambar dari sebuah koin. Kalau koin tersebut satu sisi gambar dan sisi lainnya adalah angka, maka kita perlu melakukan percobaan, misalnya lempar undinya 50 kali. Dari 50 kali itu kita amati berapa banyak gambar muncul. Berarti sisanya angka. Nah, banyaknya gambar muncul atau banyaknya peristiwa A dapat terjadi dibagi banyaknya percobaan, itu adalah peluang A dengan cara A posteriori. Demikian, itu adalah dari dua cara menentukan peluang ya, a priori dan a posteriori. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan aksioma peluang? Ini Kolmogorov yang mempublikasikan itu menggunakan menyampaikan aksioma sebagai berikut. Ya. Aksioma: jika S atau himpunan semesta memiliki anggota yang terhingga ya, maka kondisi cukup dan perlu dari aksioma peluang yang kita maksudkan yang pertama kali adalah andaikan A adalah sebarang peristiwa yang didefinisikan pada S, ya, maka peluang peristiwa itu terjadi, peluang A itu tidak negatif. Yang pertama, bahwa peluang itu tidak negatif. Ya. Yang kedua, aksioma kedua menyatakan bahwa peluang semesta
atau peluang sesuatu yang pasti terjadi itu sama dengan 1. Semesta artinya di sini kalau kita kumpulkan semua anggota yang mungkin terjadi, ya, kita sebut semuanya, maka peluang itu sama dengan 1. Ya, peluang semesta sama dengan 1. Yang ketiga, andaikan ada dua peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif. Saling lepas artinya bahwa antara A dan B, kalau A dan B tersebut adalah peristiwa yang dimaksud, dua peristiwa yang dimaksud, maka A irisan B adalah himpunan kosong. Nah, oleh karenanya, kalau A dan B itu juga terdefinisi pada semesta, maka peluang union, peluang gabungan dari kedua peristiwa tersebut adalah jumlah dari peluang masing-masing. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ingat, yaitu pada kondisi apabila semestanya memiliki anggota yang terhingga. Yang pertama, aksiomanya bahwa peluang peristiwa A tidak negatif. Peluang semesta sama dengan 1. Apabila ada dua peristiwa A dan B dalam S, maka peluang A digabung peluang B sama dengan jumlah peluang A dan peluang B apabila kedua peristiwa tersebut saling lepas. Nah, jika S memiliki anggota yang tak terhingga, kemudian kalau kita punya barisan peristiwa bahwa A1 itu mencakup A2, A2 mencakup A3, A3 mencakup A4, dan seterusnya. Dan bahwa irisan AN, N dari 1 sampai tak hingga, itu himpunan kosong. Maka limit dari peristiwa AN tersebut, kalau N-nya menuju tak hingga, itu sama dengan kosong. Sama dengan 0. Biar tidak salah dengan terminologi himpunan kosong. Ya, sama dengan 0. Yang keempat, jadi kalau mungkin secara visual bahwa A1, A2, A3, dan seterusnya itu sekuen yang semakin lama semakin kecil, semakin sedikit jumlah anggotanya, maka limit dari peluang AN tersebut untuk N menuju tak hingga itu 0. Karena ada informasi tambahan bahwa irisan dari AN, N mulai dari 1 sampai tak hingga itu himpunan kosong. Dan yang terakhir, yang kelima, jika A1, A2, dan seterusnya merupakan peristiwa-peristiwa yang didefinisikan pada S. Pada S ya. Dan kemudian, jika untuk I yang tidak sama dengan J, setiap I yang tidak sama dengan J, maka AI dan AJ itu saling lepas, mutually eksklusif. Atau irisan AI dan AJ itu himpunan kosong. Maka peluang semua gabungan AI, I dari 1 sampai tak hingga, itu sama dengan jumlah dari peluang masing-masing. Jumlah dari peluang AI, I dari 1 sampai tak hingga. Oke ya. Jadi peluang gabungan AI, I dari 1 sampai tak hingga sama dengan jumlah peluang AI, I dari 1 sampai tak hingga. Kalau masing-masing AI dan AJ ini, untuk setiap pasangan AI dan AJ itu saling bebas, saling lepas atau mutually eksklusif. Kita lanjutkan. Nah, dengan demikian dari aksioma-aksioma tersebut kita punya beberapa dalil peluang, dalil atau teorema peluang. Yang pertama, peluang komplement dari A. Peluang komplement dari A sama dengan 1 dikurang peluang A. Andaikan A ini adalah peristiwa munculnya mata dadu genap. Berarti ini peristiwa munculnya mata dadu ganjil.
Andaikan A ini peristiwa terambilnya kartu as. Ini terambilnya bukan as. Andaikan A ini adalah peristiwa terambilnya kartu hard. Ini terambilnya bukan kartu hard. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa hubungannya, bahwa peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Ini bisa diturunkan bahwa kita tahu bahwa untuk A yang berada dalam S itu, A gabungan komplemennya itu sama dengan S. Karena peluang S itu sama dengan 1, kemudian antara A dan A komplement itu irisannya himpunan kosong, maka peluang A ditambah peluang komplemennya sama dengan 1. Atau peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Kemudian, peluang himpunan kosong itu 0. Kita bisa gunakan dalil ini, dari sebelumnya, bahwa S komplemennya itu adalah himpunan kosong. Ya. Komplemen dari S itu himpunan kosong. Sehingga, kalau dengan demikian, kalau ini S 1 dikurang 1, 0. Ya. Berikutnya, dalil berikutnya, nah, ini jika A itu himpunan bagian dari B. Tinggal sama dengannya, ya. Sama dengannya, ya. Jika A himpunan bagian dari B, maka peluang A itu tentunya tidak mungkin lebih besar daripada B. Ya. Kita bisa gunakan dua hubungan berikut. Ya. Bahwa B, coba pakai diagram Venn, bahwa B itu bisa dinyatakan sebagai gabungan A dengan B irisan A. B irisan bukan A. Ya. B yang bukan A. Jadi, B yang bukan A digabung A itu B. Dan hubungan ini antara A dengan B dan bukan A ini kalau kita iris itu himpunan kosong. Nah, dari kedua hubungan inilah kita bisa turunkan bahwa peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B yang bukan A. Ya. Karena peluang B, kenapa ditambah? Karena ini adalah himpunan kosong. Ya. Peluang himpunan kosong, karena himpunan kosong ini sama dengan A diiris B diiris bukan A. Ini ada A, ada bukan A, ini himpunan kosong. Himpunan kosong dan B himpunan kosong, ya. Jadi ini 0. Artinya antara ini dan ini saling lepas. Berarti peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B irisan bukan A, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa karena setiap peluang itu tidak mungkin negatif, ini, ya, peluang B dan bukan A ini tidak negatif. Sudah tentu karena tidak negatif, maka peluang A ini dipastikan tidak lebih besar daripada peluang B. Oke. Nah, sebagai konsekuensinya, untuk sebarang peristiwa A, maka peluang A itu juga tidak mungkin lebih besar dari 1. Kenapa? Coba aja kalau B-nya kita ganti dengan S. Kalau B-nya kita ganti dengan S, maka jika A himpunan bagian dari S, maka peluang A lebih kecil sama dengan peluang S, di mana kita tahu peluang S itu sama dengan 1. Oke. Berikutnya, misalkan A1, A2 sampai AN itu peristiwa-peristiwa yang terdefinisi pada semesta. Sekali lagi, dengan catatan bahwa AI ini dengan AJ, untuk I yang tidak sama dengan J itu saling lepas, atau irisannya himpunan kosong. Maka peluang gabungan AI, I dari 1 sampai N, ya, itu sama dengan jumlah peluang AI, I dari 1 sampai N, peluang masing-masing. Dan ini sebetulnya tidak lain adalah pengembangan dari teori sebelumnya, ya. Ini, ya, peluang ini buktikan yang di sini, ya, buktikan di sini. Oke. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara induksi.
Kalau 2 saja, kalau 3 saja, kalau 4 saja, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kalau yang di atas ini ada asumsi bahwa masing-masing A dan AI dengan AJ itu saling lepas atau tidak beririsan, irisannya himpunan kosong. Di sini kita tidak menganggap itu, yang bawah ini kita tidak menganggap. Oleh karenanya, peluang A gabungan B ini ya, sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B, irisannya. Jadi kalau kita buat diagram Venn, ya, diagram Venn, di mana S adalah semestanya, A dan B adalah himpunan-himpunan di dalam S, maka buat A dan B ini saling beririsan, Maka peluang gabungan A dan B ini adalah jumlah dari peluang A dan B, ya, peluang A dan peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, ini bisa dilihat bahwa A itu bisa dinyatakan dengan A yang beririsan dengan B digabung dengan A yang beririsan bukan dengan B. Ya. Demikian juga B itu bisa dinyatakan dengan gabungan dari B yang beririsan dengan A dan B yang beririsan bukan dengan A. Sementara ini kalau di irisan, ya, itu himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Ini juga kalau di irisan himpunan kosong. Nah, atas dasar itulah kita bisa menjumlahkan PA dan PB ini, ya. PA ditambah PB, ya, PA tambah PB. Ya. Nah, sama dengan PA irisan B komplement ditambah PA irisan B ditambah ini ya, tambah. Nah, 1 2 3 ini ya. Kalau kita lihat, ya, itu adalah kita jumlahkan, ya. Itu adalah apa namanya? A gabungan B. A gabungan B. Nah, di sini ada A gabungan B, ya. Peluang A irisan B komplement ditambah peluang A irisan B ditambah peluang B irisan A komplement itu peluang A gabungan B. Ya. Nah, berarti peluang A ditambah peluang B sama dengan peluang A gabungan B ditambah peluang A irisan B. Nah, kalau kedua sisi itu kita kurangi dengan peluang A dan B, di sini peluang A gabungan B ditambah peluang A irisan B dikurangi ini jadi peluang A gabungan B saja. Sedangkan yang di sisi sebelah kiri peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita dapatkan hubungan ini. Ya. Baik. Nah, ini nanti bisa dibuat generalisasi, induksi untuk apa namanya ke union yang lebih besar lagi. Nah, ini. Ya. Jadi andaikan A1, A2, AN merupakan sebarang peristiwa yang terdefinisi pada semesta, maka peluang gabungan AI dari 1 sampai N ya, ini memiliki apa namanya struktur seperti ini. Struktur ini kalau kita lihat, ini kalau dia sendiri, AI, I dari 1 sampai N. Kalau dia berpasangan, I, AI, AJ, untuk I yang lebih kecil dari J. Misalnya, kalau di sini 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau di sini 2, ini 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, tidak perlu bolak-balik. Demikian juga ini. Ya. Untuk 3, ini 3 pasang. Ini A1, A2, A3. A1, A2, A4. Gitu ya. Jadi menggunakan indeks yang mengikuti hubungan ini. Dan seterusnya kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau semuanya. Ya, kalau semuanya nih, ini ada N, semuanya ikut. Nah, kalau kita ikuti, di sini tandanya berselang-seling, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, dan seterusnya. Nah, ini tergantung dari
banyaknya N ini apakah ganjil atau genap. Kalau dia ini ganjil, kalau dia ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya, maka pangkat ini menjadi genap, karena ganjil plus 1 genap. Ya. Jadi min 1 pangkat bilangan genap plus. Ya. Oke, nah demikian. Kita punya hubungan antara peluang gabungan untuk setiap perlakuan. Untuk setiap peristiwa. Ya. Untuk setiap peristiwa itu, jadi peluang gabungan untuk setiap peristiwa sama dengan, perhatikan polanya ya. Oke, baik. Nah sekarang terhadap soal nih. Jadi jika peluang A sepertiga, peluang B setengah, peluang gabungan AB 3/4. Ya. Tentukan peluang A dan B, peluang gabungan A komplement B komplement, peluang A komplement irisan B. Nomor 1. Nomor 2, sebuah percobaan menghasilkan dua macam keluaran. Keluaran pertama muncul dengan peluang P, dan keluaran kedua muncul dengan peluang P kuadrat. Tentukan nilai P-nya. Yang ketiga, untuk sebarang peristiwa A dan B. Tentunya ini di jalan S ya. Tunjukkan bahwa peluang irisan A dan B itu besar sama dengan 1 dikurang peluang A komplement dikurang peluang B komplement. Itu dan soalnya. Mari kita cermati satu persatu. Oke. Peluang A gabungan B ya, sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang irisannya. Nah, kita bisa pertukarkan. Peluang A irisan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A gabungan B. Oleh karenanya dengan angka yang ada, sepertiga ditambah setengah dikurang 3/4. Ingat ini 3, 2, 4. Kelipatan persekutuan terkecilnya 12. Berarti ini 4/12, 6/12, 9/12. Ya. 4 tambah 6, 10 dikurangi 9, 1. 1/12. Oke. Oke. Berikutnya. A komplement gabungan B komplement. Kalau kita melihat seperti ini, kita tahu bahwa dengan hukum De Morgan ini sama dengan peluang dalam kurung A irisan B kurung tutup komplement. Ya. Nah, peluang A irisan B kurung tutup komplement. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi peluang A irisan B. Ya. Kita tahu A irisan B sudah diperoleh 11/12, 1/12, jadi 1 dikurangi 1/12, jadi 11/12. Dan dengan cara yang mirip, A komplement irisan B, artinya B yang bukan A. Ya. B yang bukan A, ini bisa cari ya, dengan melihat bahwa B yang bukan A itu, kalau kita buat diagram Venn begitu, berarti peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ya. Peluang A irisan B. Peluang B sama dengan 1/2. Peluang A irisan B kita sudah dapat 1/12. Jadi A 6/12 dikurangi 1/12, 5/12. Nah, itu yang ada soal-soal dengan angka-angka yang menyatakan masing-masing peluang. Oke. Nah, sekarang untuk yang soal nomor 2, ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, peluangnya P. Peristiwa kedua, peluangnya P kuadrat. Dan kita tahu, kedua peristiwa tersebut saling lepas. Dan kita tahu juga bahwa peluang keseluruhan itu 1. Ya, peluang keseluruhan itu 1. Karena semestanya hanya menyatakan ada 2 macam keluaran. Sehingga kita harus menyelesaikan P yang dimaksud tersebut dari persamaan ini. Jadi P ditambah P kuadrat sama dengan 1. Nah ini kalau kita cari, nilainya sama dengan akar 5 dikurang 1, nilainya berapa, dibagi 2. Dan yang terakhir, nah kita lihat bahwa untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini kita gunakan hubungan-hubungan yang sudah kita pelajari. Peluang A dan B adalah, kalau ini sebagai suatu peristiwa,
sama dengan 1 dikurangi komplemennya dengan menggunakan hukum De Morgan. Ini menjadi peluang A komplement gabungan B komplement, ya. Dan menggunakan dalil yang sudah ada, gabungan dua peristiwa ini A komplement ditambah peluang B komplement dikurangi peluang A komplement irisan B komplement, ya. Kemudian kita selesaikan ini 1 dikurang ya, 1 dikurang peluang A komplement dikurang peluang B komplement ditambah peluang ini. Dan yang terakhir, karena kita sudah mendapatkan bentuknya 1 dikurang peluang A komplement dikurang peluang B komplement, kita harus yakinkan bahwa ini harus positif, harus tidak negatif, dan ternyata dari aksioma bahwa sebuah peristiwa itu peluangnya tidak negatif. Karena tidak negatif, kita bisa selesaikan sampai di sini. Jadi sehingga peluang A irisan B itu sama dengan lebih besar atau sama dengan 1 dikurang peluang A komplement dikurang peluang B komplement. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Selamat ketemu lagi di lain kesempatan.